Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan pada burung dan mamalia, juga termasuk manusia. Menurut WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernafasan yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Dilihat dari sejarahnya, virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Hingga sampai tahun 2002, virus ini belum dianggap fatal. Baru-baru ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19 yang memicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan menyebar ke berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Sehingga ditelusuri ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Dilansir dari The New York Times, pasar kemudian ditutup dan didesinfeksi, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelidiki hewan mana yang mungkin merupakan asal mula yang tepat. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan, karena mereka telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus, dan mereka ditemukan sebagai titik awal untuk SARS. Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemik global, serta tercatat adanya 170 kematian dan 7.711 kasus. 2 hari setelahnya, tercatat kasus-kasus baru di Rusia, Spanyol, Swedia, Inggris, Australia, Kanada, Jerman, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Epicentrum pandemi COVID-19 kini berada di negara-negara Eropa dan Amerika. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Spanyol, dan Italia sedang memasuki masa-masa puncak wabah COVID-19. Sementara, kurva pergerakan kasus baru di sebagian negara Asia seperti Cina dan Korea Selatan mulai melandai. Hal ini menandakan penurunan jumlah kasus baru setiap hari sekaligus terlewatinya puncak pandemi di negara itu. Pada 21 Maret 2020, Cina melaporkan 0 kasus dari transmisi lokal dalam 3 hari berturut-turut. Hal serupa juga dialami oleh Korea Selatan. Pada tanggal 11 April 2020, melansir dari www.worldometers.info, virus corona telah melanda 210 negara dan teritori yang ada di dunia. Dan total kasus yang melanda dunia yaitu 1.712.654 terinfeksi dan 103.638 diantaranya meninggal. Dan kasus terparah dipegang oleh Amerika Serikat, yaitu lebih dari 600.000 penduduknya terinfeksi dan 26.000 diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, pada akhir Januari hingga awal Februari, Indonesia masih meremehkan pandemik virus corona yang sedang terjadi. Banyak meme yang menjadikan corona sebagai bahan tertawaan. Sampai-sampai bandara tetap dibuka padahal beberapa negara telah melakukan lockdown untuk menghadapi virus corona. Lalu pada 12 Februari 2020 terjadi 175 kasus positif corona di kapal Diamond Princess yang 4 diantaranya ialah warga negara Indonesia. Pada 14 Februari 2020, WNI berusia 31 tahun diduga terjangkit virus corona saat berada di sebuah restoran di Jakarta. Dia tertular dari warga Jepang yang saat itu juga sedang berada di tempat yang sama. Sang ibu dari WNI tersebut tertular virus corona saat sedang merawat anaknya yang sakit. Pada 26 Februari 2020, kondisi keduanya belum membaik dan mereka meminta untuk rawat inap karena merasa batuknya tidak kunjung reda. Kemudian, pada 28 Februari 2020, terdapat informasi ke tanah air bahwa warga Jepang itu positif COVID-19. Pemerintah kemudian menelusuri aktivitas warga Jepang itu selama di Indonesia. Hingga diketahui terdapat 2 orang lagi yang terinfeksi virus corona. Setelah kejadian ini, virus corona menyebar dengan ganas di Indonesia
Hingga pada 12 April 2020 terdapat 4.241 kasus dan 373 diantaranya meninggal. Gejala COVID-19 cukup bervariasi dari orang ke orang yang terinfeksi. Gejala umum meliputi demam, sesak napas, dan batuk. National Institute of Health menyatakan bahwa beberapa kelompok orang memiliki resiko tinggi mengalami komplikasi akibat COVID-19. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya anak muda, orang berusia 65 tahun atau lebih, dan wanita hamil. Untuk menangani ini, kita harus bekerja sama agar pandemik ini dapat berakhir. Kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, melakukan social distancing. Yang kedua, tidak panik. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan. Lakukanlah hal-hal tadi agar pandemik ini dapat selesai dan membantu tim medis dengan mengurangi pasien yang terinfeksi virus corona. Jagalah kesehatan dan tetap di rumah aja.